Bagian 1, strategi bajing loncat. Tahukah kalian bahwa berinvestasi di market cryptocurrency dapat memberikan efek kesenangan yang sama seperti bermain poker, minum alkohol, atau naik roller coaster? Efek fluktuasi harga yang sangat tinggi dari market cryptocurrency nyatanya dapat memberikan stimulus dopamin dan neurotransmitter, merangsang kesenangan di otak, sehingga badan kita ketagihan untuk terus berinvestasi di market yang buka 24 jam non-stop tanpa libur 1 detik pun. Itulah mengapa menurut survei Family Addiction, 10% investor kripto akan mengalami masalah kepribadian dan 1% khususnya akan mengalami kecanduan patologis. Melihat kesempatan di mana market buka 24 jam tanpa henti, volatilitas yang super tinggi, dan profit margin yang sangat lebar, membuat sebagian pelaku pasar memilih untuk menjadi seorang bajing loncat. Loncat ke sana kemari mencari peluang tanpa henti dengan peluang jadi kaya atau mati. Pada bagian awal, memang telah dijelaskan bahwa probabilitas selamat dari aksi bajing loncat sangatlah kecil, tetapi kita akan menyampaikan konsep seorang bajing loncat. Praktik bajing loncat tidak untuk diikuti tetapi dapat dijadikan suatu referensi untuk kebutuhan edukasi. Strategi bajing loncat merupakan suatu strategi untuk mengikuti arus investasi secara agresif guna memperoleh keuntungan investasi. Strategi bajing loncat pada dasarnya adalah strategi untuk mengikuti kemana arah market bergerak bahkan ketika tren itu sedang berjalan. Bagaikan seorang bajing loncat sejati yang berpindah-pindah dari truk ke truk mencari peluang terbaik untuk dirampok. Ketika melakukan praktik bajing loncat, 2 komponen utama yang harus diperhatikan adalah hype dan liquidity. Komponen hype diperhatikan untuk mengetahui keyword apa yang sedang dicari di dunia cryptocurrency. Pendekatan bajing loncat memungkinkan kita untuk mencari naratif kripto yang sedang trending melalui berbagai platform crypto social analysis tools seperti Lunar Crush, CrowdSense, Crypto Adventure, dan The Block. Cara untuk menggunakan berbagai platform tersebut adalah dengan cara mencari keyword apa yang trending dan ikut berinvestasi pada sesuatu yang trending tersebut. Melalui social platform seperti CrowdSense, kita bisa mengetahui project cryptocurrency apa yang paling banyak di-mention di media sosial. Misalkan keyword yang trending adalah Solana Gaming dan project yang paling banyak di-mention adalah Sol, maka dapat dipastikan secara umum public interest sedang ada di Solana dan secara khusus berbagai project gaming yang ada di ekosistem Solana sedang menarik perhatian publik. Social attention, terutama di platform media sosial, merupakan implikasi nyata dari perhatian publik karena media sosial, terutama Twitter kini, X, adalah ruang obrolan publik paling besar di komunitas cryptocurrency. Social attention is the currency in the world full of attention seeker. Setelah menggunakan social analysis tools, elemen teknikal yang patut diperhatikan adalah liquidity. Liquidity terkait dengan jumlah uang yang masuk ke dalam sistem perdagangan kripto. Liquidity bisa juga diartikan sebagai volume perdagangan atau market interest terhadap suatu kripto tertentu. Fungsi dari memahami liquidity ketika berencana melakukan praktik bajing loncat adalah untuk memahami apakah hype yang ada di media sosial juga didukung oleh orang yang benar-benar melakukan transaksi atau tidak. Karena hype yang besar tanpa diikuti interest dari market adalah sia-sia. Gambar 34. Coin Market Cap merupakan tracker volume paling akurat. Untuk memahami apakah suatu project yang sedang memperoleh hype yang besar di media sosial diikuti dengan interest dari market atau tidak adalah dengan memperhatikan volume perdagangan 24 jam terakhir. Project yang sedang hangat diperdagangkan selalu masuk ke dalam jajaran top volume. Ketika kita cek di laman seperti CoinGecko, CoinMarketCap, atau CryptoState. Gunakan website tier 1 atau paling terpercaya ketika melakukan tracking volume. Selain memperhatikan dari sisi volume, sisi top gainer juga bisa menjadi pilihan untuk mengetahui apakah suatu project catching the beats atau tidak. Memang memperhatikan top gainer bukan merupakan suatu strategi yang efektif bahkan untuk dilakukan oleh seorang bajing loncat sekalipun. Namun dengan memperhatikan top gainer kita bisa memilah barang incaran yang mana yang bisa kita perdagangkan beberapa saat setelah harga sesuai dengan entry yang kita inginkan. Faktanya sekalipun kita following the trend dengan ape-in coins-coins yang ada di top gainer, ketika market sedang dalam fase bull gila-gilaan, kita tetap bisa memperoleh keuntungan investasi. Tesis yang dijadikan dasar dari para bajing loncat yang menjarah papan top gainer adalah satu project yang naik 10 selipat merupakan project yang ada di top gainer hari ini. 2 project yang ada di top gainer jelas merupakan suatu aset yang diminati karena jelas-jelas harga bisa naik dengan signifikan. 3, dalam market cryptocurrency tidak ada harga yang terlalu mahal. Ketika hype dan narasi terhadap suatu project kuat, maka project akan terus naik meskipun secara teknikal berpotensi koreksi. Meskipun demikian, tetap disarankan untuk selalu menunggu retracement sebelum melakukan entry. Meskipun kalian seorang bajing loncat, tetapi jangan jadi AP yang suka AP-in ke semua project tanpa berpikir 2 kali. Menunggu retracement akan memberikan kalian risk to reward yang ideal ketika kalian trading. Namun,
Ketika kalian menggunakan istilah investasi, maka ketika kalian menunggu harga melakukan retracement atau koreksi, kalian akan memperoleh barang lebih banyak. Melalui gambar di atas dapat dilihat bahwa harga bergerak dalam dua tren utama, yaitu primary trend utama dan secondary trend sekunder. Dalam keadaan pasar yang bullish atau ketika pasar mengalami kenaikan terus-menerus, tren utama selalu memiliki durasi yang lebih lama dibandingkan tren sekunder. Tren sekunder selalu memiliki durasi yang lebih sebentar. Tren sekunder adalah keadaan ketika harga mengalami koreksi karena jenuh naik. Di titik ini para pembeli memiliki titik yang ideal untuk melakukan suatu pembelian, investasi. Dan perspektif trading risk to reward adalah suatu hal yang harus diperhatikan bahkan ketika kita sedang melakukan swing trading atau trading dengan durasi yang lama. Risk to reward sangat penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya ketika harga turun maka untuk kembali ke titik break even atau titik kita melakukan entry dibutuhkan persentase yang jauh lebih besar daripada persentase posisi kita yang loss, ya. Perhatikan tabel-tabel di bawah ini. Melalui gambar ini dapat dilihat pergerakan harga Bitcoin dari periode April 2021 sampai Oktober 2021. Melalui chart garis, dapat dilihat bahwa Bitcoin mengalami penurunan sebanyak 47%, hampir 50% dari April 2021 sampai Juli 2021. Setelah itu pada periode Juli 2021, Oktober 2021, Bitcoin mengalami kenaikan sebanyak 92%, hampir 100% untuk bisa kembali ke titik awal. Hal tersebut membuktikan bahwa dibutuhkan persentase yang lebih banyak untuk break even ketika harga mengalami kerugian. Untuk kembali dari penurunan sampai separuh harga, dibutuhkan kenaikan 2 kali lipat. Dari perspektif investasi, ketika kita tidak melihat persentase melainkan jumlah koin, menunggu retracement juga merupakan suatu langkah yang ideal. Gambar 48 menunjukkan chart garis dari CoinStacks, STX. Pada April 2021, investor memiliki kesempatan untuk membeli STX dengan harga 2. Namun, jika pada saat itu para investor lebih sabar dan menunggu retracement, investor bisa membeli di 1 pada Juli 2021. Apabila pada saat itu kita berinvestasi sebanyak 10, 0 ketika STX berada pada harga 2, maka jumlah koin yang kita peroleh adalah sebanyak 5,000 STX. Tetapi apabila kita lebih bersabar beberapa minggu, kita bisa memperoleh 10,000 STX, 2 kali lebih banyak dalam jumlah koin. Menjadi seorang bajing loncat memang memberikan sensasi yang tak tertandingi. Meloncati naratif ke naratif, hype ke hype, liquidity ke liquidity, memberikan kita adrenalin yang sangat tinggi ketika berdansa dengan market kripto 24/7. Kendati demikian, meskipun kalian merupakan seorang bajing loncat, tetap tunggu entry yang ideal sebelum membeli atau berinvestasi pada suatu proyek karena kita tetap harus memperhatikan perspektif risk to reward sebelum beraksi. Meskipun demikian, menunggu dengan kesabaran akan memberikan hasil yang lebih baik meskipun kalian tipe yang suka keluar masuk bajing loncat, sah-sah saja menjadi seorang bajing loncat asal jangan sampai jatuh. Hati-hati Crypto Boy. Kami harap kami tidak mendapat backlash yang tinggi setelah kalian membaca buku ini. Tetapi di sini kami ingin mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku pasar, terutama pelaku pasar kripto, perilakunya sangatlah tidak rasional. Namun, karena banyaknya pelaku pasar yang tidak rasional itulah, kita bisa memperoleh keuntungan tanpa ada orang yang kalah, tidak ada orang yang menang. Ingat market memiliki konsep zero sum game. Fakta bahwa selalu ada yang menang dan ada yang kalah membawa kita pada suatu teori yang diungkapkan Profesor Barton Malkiel, yaitu The Greater Fool Theory. The Greater Fool Theory mengungkapkan bahwa ketika market berada pada fase gelombang besar dan market berada dalam keadaan euforia, maka market partisipan dapat menghasilkan uang dengan membeli aset yang berharga tinggi untuk kemudian dijual ke orang yang lebih bodoh dengan harga yang lebih tinggi lagi. The Greater Fool Theory menyoroti ketidakrasionalan pikiran para market partisipan yang terbelenggu emosi dalam berinvestasi. The Greater Fool Theory pula yang menyebabkan harga suatu aset kripto yang tidak memiliki fundamental yang jelas berada dalam keadaan overextended atau mengalami kenaikan yang tidak wajar sehingga sangat jauh. Apabila dibandingkan dengan nilai intrinsik dari proyek tersebut overvalue, market yang ada dalam keadaan overextended diumpamakan seperti bubble yang siap meletus kapan saja, dan ketika bubble tersebut meletus, para market partisipan yang membeli ketika harga overvalue akan mengalami kerugian investasi. Keadaan tersebut dipicu karena berkembang pesatnya penyebaran informasi investasi melalui platform media sosial yang memicu herd behavior dari para investor sehingga menyebabkan keadaan fear of missing out. FOMO di kalangan para investor. FOMO menyebabkan harga dari suatu aset lebih tinggi daripada nilai aslinya, menyebabkan orang yang FOMO memperoleh kerugian.
Meskipun kita memahami bahwa di market terdapat suatu fakta pahit bahwa selalu ada kubu yang menang dan selalu ada kubu yang kalah, tetapi bukankah kita bisa memilih untuk menjadi pemenang dalam permainan ini? Memahami bahwa tidak mungkin semua orang akan menang membawa kita pada pemahaman bahwa market merupakan tempat yang kompetitif sehingga kita harus meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Apabila dalam The Greater Fool Theory dijelaskan bahwa terdapat peserta yang pintar dan peserta yang bodoh dalam pasar, maka kita dapat membuat suatu analogi yang lebih mudah dipahami. Mereka yang pintar di sini kita sebut dengan serigala dan mereka yang bodoh kita sebut dengan domba. Secara alamiah domba selalu dimangsa oleh serigala. Apa makna dari analogi tersebut? Bahwa pada dasarnya untuk memperoleh kesuksesan di market kripto, maka kita harus mengaplikasikan prinsip dari serigala. Serigala merupakan makhluk yang sangat tenang, beringas, berwibawa, memiliki inteligensi yang tinggi, memiliki kesabaran, dan hanya menyerang ketika benar-benar dibutuhkan. Sementara mereka para domba adalah kebalikan dari serigala, bodoh, tidak sabaran, tidak tenang, dan mengikuti kemana arah pawangnya. Elemen fundamental dalam permainan serigala adalah kesabaran. Serigala selalu menunggu dalam waktu yang lama dan sangat sabar dalam mengincar mangsanya. Serigala rela menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan ketika harga suatu aset masih dalam fase konsolidasi. Fase konsolidasi merupakan fase di mana para serigala mengumpulkan barang untuk kemudian dijual ke para mangsanya ketika harga berada di fase ekspansi. Strategi ini sangat bertolak belakang dengan strategi bajing loncat, di mana strategi bajing loncat cenderung masuk di fase ekspansi ketika semuanya sudah terjadi. Strategi serigala adalah membeli aset kripto yang sudah terkoreksi sangat dalam dan ada dalam fase konsolidasi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Irasionalitas dari para domba yang memiliki kecenderungan melakukan emotional buying menyebabkan mereka mengalami kerugian. Karena pada akhirnya The Greater Fool Theory selalu terjadi di market kripto. Dan mereka yang bisa memperoleh keuntungan adalah mereka yang memiliki kesabaran terhadap investasi yang mereka miliki. Pada akhirnya para serigala yang menjadikan para domba exit liquidity memperoleh kemenangan. Setelah market kripto mengalami koreksi yang cukup dalam pada bear market 2022, harga Link mengalami fase akumulasi berbulan-bulan tepat di multi-year support atau area beli tahunan, yang mana merupakan area psikologis di mana para pembeli memiliki kecenderungan untuk mendorong harga dengan agresif. Pada saat yang sama pula, terdapat berbagai rumor yang mengatakan bahwa tim Chainlink, Link, sedang mengerjakan teknologi Central Bank Digital Currency (CBDC) ketika harga ada di fase akumulasi. Fase akumulasi panjang tersebut merupakan momen di mana para serigala beraksi, mengakumulasi, Link, dan menunggu berita serta narasi keluar sebelum akhirnya dijual pada para domba yang membeli Link setelah harga breakout dan mengalami kenaikan 80% setelah berita CBDC dirilis. Pada akhirnya para serigala yang mengakumulasi Link selama berbulan-bulan menuai hasil manis berupa profit, sementara para domba yang menjadi exit liquidity akan menerima kerugian. Bagian 3, strategi Moonbug. Tidak ada satupun market partisipan yang bisa dengan tepat mengetahui sejauh apa suatu aset kripto mengalami kenaikan. Bahkan para smart money yang berinvestasi terhadap market pun tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh smart money lain, retail investor, atau pemerintah yang setiap saat sering memberikan kejutan pada market, mengubah dinamika dalam sekejap mata. Market merupakan tempat yang penuh dengan kejutan. Berpaku pada tesis bahwa kita tidak bisa mengetahui sejauh apa harga project cryptocurrency dapat bergerak naik, maka melakukan partial profit staking atau securing initial capital merupakan suatu langkah yang bijak. Securing initial capital merupakan suatu langkah untuk mengambil keuntungan senilai modal awal membeli koin ketika sudah mencapai tingkat keuntungan tertentu, idealnya ketika tingkat keuntungan 100%. Gambar 3.15 ilustrasi Moonbug Strategy. 1. Initial purchase, pembelian awal pada suatu koin. Misalkan pada hal ini kita membeli 1, 0 pada koin ADA. 2, tunggu sampai aset mengalami kenaikan sebanyak 100% atau 2 kali lipat. 3, pada posisi yang sudah naik 100% pada spot market, initial position sebesar 1, 0 menjadi 2, 0. Selanjutnya dilakukan partial exit sebanyak 50% atau menjual setengah dari posisi yang dimiliki. 4. Setelah melakukan partial exit 50% dan securing initial capital mengamankan modal awal, struktur modal yang dimiliki adalah 1, 0 koin ADA dan 1, 0 USDT. 5 initial capital atau modal awal yang sudah bebas bisa direinvestasi kepada koin atau narrative baru. Konsep utama dari Moonbug Strategy adalah melakukan pembebasan modal sehingga dapat melakukan reinvestasi di masa yang akan datang. Strategi ini akan menjaga portofolio kita tetap liquid serta dari faktor psikologis kita sudah tidak memusingkan kapital kita yang menyangkut pada suatu koin.
Karena pada dasarnya kita telah mengakuisisi koin gratis dan memiliki capital untuk melakukan reinvestasi terhadap koin lain. Ketika kita sudah memiliki Moonbeck, maka kita bisa let the profits run tanpa berpikir aset tersebut bisa turun ke nol atau bisa naik 100.000 lipat menjadi aset 10 besar di kripto. Moonbeck strategi sangat efektif diterapkan, terutama ketika market berada di fase alt season. Ketika alt season sangat mudah untuk mencari koin yang naik 100% dalam hitungan hari, bahkan jam. Dengan melakukan partial exit dan menerapkan Moonbeck strategi, kita tidak dipusingkan lagi dengan modal yang nyangkut. Going to the moon or to zero, I don't care, let it run. Bagian 4. Strategi gulung compounding effect. Tahukah kalian bahwa untuk mengubah 1, 0 menjadi 1, 0, 0, kalian hanya butuh menggandakan uang kalian sebanyak 15 kali berturut-turut. Strategi gulung-gulung merupakan strategi yang sangat populer diterapkan di kripto Twitter City. Para komunitas kripto sering menggunakan strategi gulung-gulung ketika berinvestasi pada meme coins atau ketika melakukan leverage trading. Perlu diketahui bahwa gulung-gulung merupakan strategi paling berbahaya. Dan ketika melakukan strategi ini diharapkan untuk tidak merisikokan kapital dari seluruh portofolio, melainkan menyisihkan sebagian kecil kapital di akun berbeda. Ketika melakukan strategi gulung-gulung, selalu fokus pada spot trading pada big caps seperti SOL, DOG, XRP, SAVAX, SADA, SUI, SARB, dan lain sebagainya. Alasan untuk memilih big caps adalah stability dan juga liquidity yang lebih baik ketika kapital bertambah besar. Stability yang dimaksud adalah fluktuasi harga koin dengan market cap besar relatif stabil dan tidak mengalami penurunan yang drastis dalam waktu dekat. Liquidity terkait dengan apakah terdapat cukup barang ketika kita mau melakukan taking profits, karena apabila kita berfokus pada micro to low caps meme coins, seringkali tidak terdapat cukup liquidity untuk menjual barang. Banyak sekali investor yang memenangkan life-changing money, tetapi mereka tidak bisa merealisasikan profitnya karena kecilnya liquidity, sehingga kekayaan mereka hanyalah bersifat paper gains yang tidak dapat dijadikan uang sesungguhnya. Gambar 319 ilustrasi compounding effect. Poin yang membuat strategi gulung-gulung efektif untuk mengembangkan nilai portofolio adalah dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh sebelumnya. Position size terhadap investasi selanjutnya menjadi lebih besar dan lebih besar lagi, seperti gumpalan bola salju yang terus membesar. Meskipun terdengar too good to be true, tetapi strategi gulung-gulung ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat kecil. Untuk dapat memenangkan 10 investasi berturut-turut dan mengubahnya menjadi 2 kali lipat pada setiap investasi adalah sesuatu yang cukup sulit untuk dilakukan. Apabila kita berkonsentrasi pada aset dengan kapitalisasi pasar yang besar pun, disadvantage utama yang kita miliki adalah waktu. Seringkali alt season hanya bertahan 3-6 bulan, dan ketika di saat yang sama kita salah memilih investasi, maka portofolio yang kita miliki sangat sulit untuk berkembang atau bahkan bisa hangus. Strategi gulung-gulung adalah kombinasi antara strategi bajing loncat dan Moonbeck strategi, tetapi bedanya adalah profitsnya terus-menerus digulung untuk menjadi semakin besar. Strategi gulung-gulung sangat efektif diterapkan pada market yang trending ketika alt season 5. Strategi tebar jala. Saat ini terdapat lebih dari 22.000 altcoins yang terdaftar di market. Jumlah yang sangat banyak tersebut masih belum termasuk berbagai altcoins lain yang tidak terdaftar. Crypto market merupakan suatu tempat yang istilahnya adalah Wild West atau tempat yang bebas. Siapa saja bebas membuat project crypto dan siapa saja bebas membelinya. Itulah mengapa hampir setiap hari selalu bermunculan berbagai altcoins baru di market. Pada saat ini untuk mencari altcoins yang jackpot sangatlah sulit karena banyaknya altcoins di market. Gambar 3,20 strategi tebar jala keadaan tersebut sangat menyulitkan tipikal investor yang melakukan investasi terkonsentrasi. Banyaknya altcoins yang beredar memaksa kita untuk menyebar jala lebih besar untuk menangkap berbagai ikan di pasar. Keadaan di mana market sangat oversaturated, satu altcoin akan outperform seluruh altcoins di market berkali-kali lipat ketika mayoritas koin yang beredar di market stagnan dan underperform. Pada keadaan ini, terdapat 2-3 koin yang naik sampai 10.000% di saat mayoritas koin bergerak di rentang 20-30% saja. Strategi tebar jala merupakan strategi yang dimainkan oleh para venture capital VC, yang mana VC memasang jala yang sangat besar dan mengoptimalkan kapital yang mereka miliki secara terdiversifikasi. Kunci dari strategi ini adalah berusaha menangkap beberapa ikan emas, sehingga kerugian yang didapatkan dari menangkap ikan busuk dapat ditutup dan nilai portofolio secara keseluruhan masih dalam kondisi surplus. Rata banyaknya aset dalam portofolio para VC yang
menggunakan strategi tebar jala adalah sampai 100 koin yang tersebar ke berbagai sektor dan narratives yang berbeda. Para VC hanya berinvestasi pada early stage bahkan sebelum dilakukan initial coin offering, ICO. Namun, bagi kita para retail membeli ketika ICO sudah memberikan keuntungan harga yang jauh lebih besar dibandingkan ketika listing di exchange. Initial coin offering ICO merupakan tahap paling awal suatu project diluncurkan. Pada tahap ini, developer atau pemilik project menawarkan project yang mereka miliki untuk pertama kali kepada para investor. Investor yang membeli di tahap ini memperoleh harga yang paling murah sehingga kelak ketika project sudah besar, memiliki banyak investor, listing di exchange besar, memiliki market cap besar, maka investor di early stage yang membeli ketika ICO memperoleh keuntungan yang berlipat. Membeli di ICO merupakan salah satu praktik penerapan the greater fool theory di market crypto. Platform crowdfunding lain yang sering digunakan adalah Launchpad. Launchpad merupakan suatu platform di mana investor bisa berpartisipasi untuk berinvestasi pada berbagai proyek kripto di tahap awal, dengan cara membeli token yang telah ditentukan untuk kemudian di stake dalam jangka waktu tertentu. Berbagai platform Launchpad yang terkenal, antara lain Binance Launchpad, DAO Maker, CDFI, dan lain sebagainya. Harga token bisa naik puluhan bahkan ratusan kali lipat dari harga Launchpad setelah rilis secara resmi di exchange. Konsep strategi tebar jala sama dengan konsep trading menggunakan sistem R atau risk. Ketika melakukan trading, kita merisikokan 1% dari total capital ketika posisi kita terkena stop loss. Pada strategi tebar jala, kita juga merisikokan 1% dari total portofolio investasi kita ketika berinvestasi pada suatu project. Besaran stop loss adalah sebesar posisi yang kita investasikan pada project baru. Misalkan kita memiliki dana sebesar 10.000 untuk diinvestasikan menggunakan strategi tebar jala, besaran position size dari setiap project yang diinvestasikan adalah maksimal 100, project 1% dari total capital. Batasan risiko ketika suatu project gagal atau developer melakukan rug pull, membawa lari uang investor, adalah sebesar 100. Besaran risiko dan potensi tingkat keuntungan ketika menggunakan strategi tebar jala terkesan sangat ekstrem, tetapi sebenarnya sangatlah aman dan terukur. Anggap saja kalian berhasil memperoleh 100x jackpot pada 10 proyek yang kalian investasikan. Meskipun 90 lain proyek yang diinvestasikan gagal, kalian tetap memperoleh keuntungan 900%, 90.000 atau kenaikan 9 kali lipat. Strategi tebar jala adalah strategi untuk melakukan diversifikasi pada investasi dengan potensi keuntungan tak terbatas. Di bagian 6. Strategi investasi terkonsentrasi. Strategi terkonsentrasi merupakan counter dan strategi tebar jala yang berinvestasi pada banyak aset secara terdiversifikasi. Strategi portofolio terpusat berfokus pada 2 aset saja dengan periode investasi dari waktu ke waktu. Strategi portofolio terpusat pada pernyataan David Dreman bahwa pada dasarnya orang yang melakukan market timing adalah bodoh dan tidak ada market participant yang bisa mengalahkan indeks. Dasar dari strategi portofolio terpusat adalah teori klasik 60-40 yang ditemukan oleh John Bogle yang mana menggunakan rasio 60% berinvestasi pada stock market sedangkan 40% sisanya pada bonds. Replikasi strategi 60-40 dapat diterapkan di market cryptocurrency dengan berinvestasi 60% pada Bitcoin dan 40% pada Ethereum. Tidak bisa dimungkiri bahwa dalam jangka panjang kombinasi portofolio ini akan mengalahkan hampir semua indeks dan kombinasi portofolio kripto lain. Pertanyaan pertama adalah, mengapa Bitcoin? Jelas saja merupakan suatu logika yang benar ketika kita meletakkan Bitcoin above everything else. Karena Bitcoin merupakan aset utama di market kripto dan dijadikan suatu indeks yang memengaruhi sentimen seluruh market kripto. Bitcoin merupakan indeks harga saham gabungan IHSG di market kripto. Semua orang mungkin masih menganggap Bitcoin sebagai aset remeh-temeh. Karena memang jumlah masyarakat dunia yang memiliki aset cryptocurrency hanya sekitar 3-4% saja. Meskipun demikian, berbagai institusi di dunia seperti BlackRock, Bitwise, Invesco, WisdomTree, Fidelity, dan lain sebagainya saat ini sedang mati-matian memperebutkan Bitcoin. Memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio dengan jumlah yang paling banyak adalah sesuatu yang paling ideal untuk dilakukan. Bahkan apabila kita juga berinvestasi di kelas aset lain di saat yang bersamaan, memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio yang berisi saham, obligasi, dan reksadana akan berdampak positif pada portofolio return secara keseluruhan. Statement tersebut didukung oleh platform Nakamoto Portfolio Simulator. Nakamoto Portfolio Simulator merupakan suatu platform yang membuat simulasi portofolio model dengan memasukkan Bitcoin sebesar 1%, 5%, dan 10% pada portofolio yang terdiri atas emas, komoditas, saham, obligasi, dan obligasi jangka panjang.
Hasil dari setiap kombinasi portofolio tradisional yang ada, berapapun persentase dan kombinasinya, dengan memasukkan hanya 1% saja Bitcoin ke dalam portofolio, hasilnya menunjukkan imbas positif terhadap nilai pertumbuhan aset yang terbukti secara statistik. Berdasarkan Nakamoto Portfolio Simulator, dengan memasukkan 10% Bitcoin dalam total portofolio selama 8 tahun terakhir di berbagai aset kelas yang ada, maka portofolio akan mengalami kenaikan sebesar 268%. Yang mana apabila tidak dimasukkan Bitcoin ke dalamnya, portofolio hanya akan mengalami kenaikan sebesar 52%. Bitcoin bukannya hanya membuat portofolio lebih stabil, tetapi juga membuat return dari portofolio meningkat secara eksponensial, bahkan dengan alokasi yang hanya sebanyak 10%. Gambar 328 grafik scatter plot korelasi antara aset return dengan portofolio return. Gambar 327 menunjukkan bahwa meskipun memiliki volatilitas yang sangat tinggi, tetapi apabila dibandingkan dengan berbagai aset keuangan tradisional lain, Bitcoin memberikan tingkat keuntungan paling tinggi dari tahun 2018-2023. Bitcoin juga membuat portofolio memiliki return yang lebih baik, terbukti dengan penerapan statistik menggunakan scatter plot pada gambar 3,28. Grafik scatter plot menunjukkan terdapat korelasi positif dengan keratan hubungan yang tinggi antara aset return dan portofolio return dengan memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio. Melalui grafik tersebut dapat dilihat bahwa ketika aset return meningkat, yaitu Bitcoin, maka portofolio return akan ikut meningkat. Jadi bisa disimpulkan secara statistik, Bitcoin meningkatkan portofolio kalian. Apapun jenis aset yang kalian miliki, memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio merupakan langkah yang mudah untuk mencapai kemenangan. Bagi kalian crypto boy yang hanya berinvestasi pada aset kripto, Bitcoin wajib ada dalam portofolio kalian. Pasangan dari Bitcoin yang paling sempurna untuk membangun portofolio yang terkonsentrasi adalah Ethereum ETH. Ethereum merupakan aset kedua paling besar di market cryptocurrency dan menjadi benchmark serta indeks dari seluruh altcoins yang ada di market. Secara fungsi, Bitcoin dan Ethereum bagaikan langit dan bumi. Bitcoin merupakan aset kripto yang langka sehingga menjadi emas digital, sedangkan Ethereum merupakan suatu aset utilitas yang mana dijadikan suatu platform dan jaringan untuk membangun token atau NFT. Berinvestasi pada Ethereum sama dengan berinvestasi pada seluruh altcoins yang ada, karena mayoritas altcoins dibangun di jaringan Ethereum. Secara value, Ethereum merupakan jaringan dengan nilai paling berharga di ekosistem cryptocurrency. Market cap all-time high, ETH, Ethereum mencapai 571 billion, dan selama penciptaannya dari tahun 2015, Ethereum telah menghasilkan pendapatan lebih dari 10 billion. Jumlah revenue Ethereum lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh revenue dari altcoins yang ada di kripto. Jumlah revenue Ethereum sejajar dengan berbagai perusahaan teknologi besar lain seperti Meta, Microsoft, Adobe, dan lain sebagainya. Berinvestasi pada Ethereum tidak sama dengan berinvestasi pada aset spekulasi biasa, tetapi berinvestasi pada Ethereum setara dengan berinvestasi pada top 5 tech companies in the world. Secara fundamental, tidak ada altcoins yang sejajar dengan Ethereum saat ini. Bahkan berbagai koin seperti Solana yang diberi label Ethereum Killer pada akhirnya masih belum berhasil menggantikan dominasi dari Ethereum di market kripto. Memadukan Bitcoin dan Ethereum dalam strategi terkonsentrasi merupakan strategi investasi yang sangat rewarding dalam jangka panjang. Bitcoin adalah IHSG-nya kripto, sedangkan Ethereum adalah jaringan nomor 1 untuk membangun altcoins di kripto. Menggabungkan kedua aset tersebut adalah kombinasi terbaik yang bisa kalian bayangkan. Apabila terdapat sebuah pertanyaan yang bisa dijawab hanya dengan satu kata, mengapa hanya berinvestasi pada Bitcoin dan Ethereum? Maka jawabannya adalah kepastian. Makna dari kata kepastian adalah ketika market kripto akan mengalami kenaikan, BTC dan SCTA akan memimpin perjalanan di barisan paling depan di saat koin lain belum tentu naik bahkan cenderung turun. Crypto Investing Strategi bagian 7. Strategi cicilan, mean reversion, scale in scale out. Banyak orang yang menggunakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) ketika membeli rumah impian mereka. Mereka rela menggunakan kapital yang mereka miliki untuk mencicil suatu aset yang mana harganya belum tentu naik dan kadang kala cenderung turun. Dengan perspektif yang sama, muncul suatu pertanyaan kritis. Lalu kenapa harus mencicil sesuatu yang nilainya turun apabila kita bisa mencicil sesuatu yang nilainya naik? Dengan perspektif untung rugi serta konsep biaya peluang yang telah dijelaskan sebelumnya, mencicil untuk membeli Bitcoin lebih menguntungkan daripada mencicil rumah, asalkan dengan satu syarat, yaitu uang yang digunakan untuk membeli adalah uang dingin yang memang sudah siap hilang dan bukan pinjaman. Konsep dari strategi cicil koin adalah melakukan mean reversion dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah tetap yang telah disepakati sebelumnya.
Strategi cicil koin juga tidak memberatkan di awal serta tidak memerlukan kapital yang besar ketika memulai. Strategi ini juga memungkinkan kita untuk memperoleh average price terbaik karena memang kita membagi entry kita ke beberapa titik berbeda. Bahkan jika kita memiliki conviction yang tinggi terhadap suatu aset, kita bisa melakukan cicil koin pada altcoins. Berbagai riset menunjukkan bahwa melakukan entry yang berbeda-beda menggunakan metode mean reversion sangat efektif diterapkan di market kripto yang memiliki volatilitas tinggi. Berbagai jurnal keuangan telah menunjukkan bahwa mean reversion memberikan hasil paling optimal dalam investasi, karena metode ini lebih efektif daripada melakukan timing the market dan memasukkan seluruh capital yang dimiliki sekaligus pada saat yang sama. Timing the market adalah strategi yang hampir mustahil untuk diimplementasikan, bahkan para pro traders dan para pengelola dana besar sering gagal dan berakhir mengalami kerugian yang signifikan ketika mencoba untuk timing the market. Ketika menggunakan metode mean reversion, kita tidak hanya mencicil ketika masuk pasar, tetapi kita juga bisa mencicil ketika keluar pasar. Cicil koin bisa kita sebut sebagai scale in, sementara mengambil keuntungan bisa kita sebut dengan scale out. Scale in dan scale out merupakan keputusan paling ideal karena tidak ada yang bisa timing the bottom and calling the top. Salah satu indikator yang bisa dijadikan pedoman ketika melakukan scale in dan scale out adalah Relative Strength Index RSI pada time frame besar, monthly or weekly. Pada saat harga berada di area oversold weekly, monthly, maka terdapat indikasi untuk melakukan scale in atau masuk ke market dengan beberapa entry yang berbeda. Setelah harga bergerak dari oversold area pada RSI, di situ pembelian dikatakan kurang ideal, karena risk to reward yang terbaik adalah ketika melakukan pembelian di area oversold atau jenuh jual. Sementara scale out atau keluar perlahan bisa kita lakukan ketika harga berada atau mendekati area overbought. Gambar 338, penerapan scale in, scale out pada Bitcoin ilustrasi nyata, penerapan scale in dan scale out bisa dilihat pada gambar 338. Ketika harga Bitcoin berada pada rentang harga 18.000 sampai 15.500 pada periode Juni 2022 sampai Januari 2023, indikator RSI berada pada area oversold di weekly chart. Rentang tersebut merupakan rentang terbaik untuk melakukan scale in guna memperoleh average buy price atau harga rata-rata beli yang baik. Terbukti setelah harga bergerak dari oversold RSI, harga mengalami kenaikan sampai area 38.000. Di area 38.000 RSI menunjukkan keadaan overbought atau area jenuh beli pada November 2023. Pada area ini pula terdapat peluang terbaik untuk melakukan scale out dan realizing profits. Ilustrasi skema scale in dan scale out pada Bitcoin dapat diilustrasikan sebagai berikut. Perhatikan tabel average price scale in Bitcoin dan tabel average price scale out Bitcoin. Dari rata-rata harga beli 19.710, rata-rata harga jual 36.250. Terjadi kenaikan sebanyak 80%. Apabila nilai yang kita investasikan adalah sebanyak 100 juta dengan membagi ke dalam 5 entry seperti ilustrasi di atas @RP 20.000,000 per posisi, maka aset kita akan bertumbuh dari RP 100 juta menjadi 180 juta. Bagian 8. Mana strategi investasi terbaik? Melalui pemaparan di atas kita dapat mengetahui 7 strategi investasi yang dapat diterapkan pada market kripto. Dari berbagai strategi tersebut pasti kalian bertanya, mana strategi yang terbaik yang bisa saya terapkan? Jawabannya adalah relatif sesuai dengan profil individu dan profil risiko masing-masing investor. Profil individu dan profil risiko merupakan dua faktor penting dalam menentukan strategi investasi. Profil individu berkaitan dengan usia, jenis kelamin, dan status finansial dari investor. Sementara profil risiko berkaitan dengan karakter risk taker atau risk averse dari masing-masing investor. Risk taker merupakan karakter investor yang cenderung lebih berani mengambil risiko, dan risk averse merupakan karakter investor yang cenderung berhati-hati dengan risiko. Gambar 340, dua karakter utama investor yaitu risk taker dan risk averse. Terkait dengan profil individu, cheat sheet yang bisa disesuaikan dengan strategi yang ada adalah sebagai berikut. Tabel 43, strategi sesual profil individu. Perhatikan tabel di bawah ini. Terkait dengan profil risiko, secara sistematis dapat dijelaskan melalui pemaparan berikut. Tabel 44 strategi sesuai profil risiko.